kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada malam ini kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Kami tidak dapat ungkapkan betapa baik, bahkan sangat baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dan kasih sayang-Mu yang Kau berikan pada kami. Tuhan, kami berkumpul pada saat ini untuk memulai ibadah kami. Kami mohon agar Engkau memberikan penyertaan dan berkat pada jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan dan diagungkan. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara, kita tetap angkat pujian syukur kita. Itu segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Nanti disambung dengan ada satu sobat yang setia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya,
ada satu sobatku yang setia, tak pernah ditinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka hati kita supaya firman yang kita terima melalui hamba-Nya bukan hanya kita dengar, bukan hanya taruh di dalam hati, tetapi biarlah firman itu boleh tumbuh dan boleh berakar di dalam hati kita. Dan kita boleh melakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan firman. Kita akan mengangkat pujian, Aku Mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku megang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Pada malam hari ini kami kembali boleh berkumpul dalam ibadah online di rumah kami masing-masing, tetapi kami merasakan pertolongan dan kami boleh merasakan berkat Tuhan kepada setiap kami. Kami boleh mengalami pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, sehingga pada hari ini Tuhan, seberapapun kami hamba-hamba Tuhan, sidang jemaat-Mu, boleh bersama-sama bersatu hati. Kami mau merendahkan hidup diri kami kepadamu Tuhan, di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk kami menerima berkat yang terutama, yaitu keselamatan yang kekal, dan itu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami mendengar firman Allah, dan kami mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, dalam ibadah doa penyembahan kami boleh mendengar suara firman Allah, dan kami boleh menyembah di dalam pengertian, yaitu di dalam roh dan kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan mendorong kami, Roh Kudus dan firman-Mu, mendorong kami untuk terus Tuhan belajar, supaya kami bisa menyembah Tuhan di dalam kebenaran-Mu, mencapai satu ukuran yang Tuhan tentukan kepada setiap kami, yaitu gereja yang sempurna, yang bisa menyembah dengan baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan Tuhan. Kuasa iblis anasir jahat dalam bentuk apapun, gangguan yang mencoba merongrong kami sudah tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu besar, kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita boleh dikumpulkan Tuhan pada petang hari ini untuk kita boleh bersama-sama berdoa, merendahkan diri kita di hadapan tangan Tuhan yang kuat, menghadapi hari-hari terakhir ini di dalam akhir zaman yang kita sedang alami ini. Biarlah kekuatan marifat Tuhan, hikmat Tuhan, itu Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Puji Tuhan saudara, pada kesempatan petang hari ini, saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat-ayat firman Allah. Haleluya. Judul pada renungan firman Allah pada petang hari ini adalah meterai yang keempat. Kita akan membuka di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Kalau sudah saudara boleh menyimak bersama-sama dan saya akan membaca beberapa ayat dari buku Wahyu pasal yang ke-6.
mulai dari ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda kuning hijau, hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, pembukaan meterai yang keempat, ya kita sudah sebetulnya pernah mendengarkan ini, yaitu berbicara soal hukuman Allah Roh Kudus yang keempat atas dunia, yaitu terjadi kegerakan kuda hijau kuning atau yang disebut dengan kuda kelabu. Itu di dalam Alkitab terjemahan lama disebutnya kuda kelabu atau kuda abu-abu. Ya, itu adalah berbicara soal maut. Ya, maut dan kerajaan maut diberikan kuasa ketika meterai yang keempat ini dibuka, maka kerajaan maut diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh manusia dengan berbagai cara. Tadi kita lihat ya saudara di dalam firman Allah bahwa pembunuhan terhadap seperempat dari bumi itu, ya kuasa maut itu diberikan kuasa untuk membunuh lewat pedang. Pedang ini menunjuk kepada peperangan, kemudian dengan kelaparan dan sampar. Sampar ini penyakit. Maka seperempat dari bumi itu terkena dampaknya. Dan kita lihat bahwa dalam ayat yang ke-7, ya, ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, ada terdengar suara makhluk yang keempat, ya, berkata, "Mari." Saudara, makhluk yang keempat ini kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya di dalam Wahyu pasal yang ke-5, itu menunjuk kepada keempat makhluk yang ada di sekitar tahta. Dan makhluk yang keempat itu wujudnya adalah burung nasar. Ya, burung nasar ini menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai anak Allah dalam urapan Roh Kudus. Jadi Yesus sebagai pribadi yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita tahu bahwa keempat makhluk itu menunjuk kepada pribadi Yesus dengan masing-masing karakter dan tabiat. Yang keempat ini serupa burung nasar menunjuk kepada kuat kuasa Roh Kudus yang berkata mari. Dan kita lihat bagaimana maut dan kerajaan maut mulai melanda bumi untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, dan sampar. Saudara, banyak hamba Tuhan yang menyatakan bahwa zaman inilah zaman meterai yang keempat itu. Kita lihat bagaimana penyakit, ya, virus corona COVID-19 ini begitu meluas dan begitu tidak bisa lagi sekarang ini, belum, ya maksud saya belum ditemukan obat dan vaksin yang bisa mencegah penyakit sampar atau penyakit yang disebut di dalam Alkitab penyakit sampar. Dan kita lihat bagaimana korban terus berjatuhan. Ya, yang terkena kepada penyakit ini banyak yang berjatuhan. Dan banyak hamba Tuhan yang memperkirakan bahwa meterai yang keempat ini sudah terkena kepada bumi. Buat saya sendiri, saya tidak mengandai-andai atau tidak menebak-nebak, saudara. Apakah kita sekarang ini sedang masuk kepada meterai yang keempat atau belum? Tetapi yang jelas, ya, seperempat daripada dunia ini akan terkena dampaknya. Dan kalau sudah kena penyakit sampar, maka otomatis akan terjadi kelaparan sebagai dampak daripada penurunan ekonomi. Kita tahu sekarang negara-negara sedang berjuang untuk membangkitkan kembali perekonomian yang sempat terpuruk akibat penyakit atau COVID-19 ini. Dan tidak menutup kemungkinan kalau sudah terjadi penyakit sampar, kemudian kelaparan di mana-mana, perekonomian yang runtuh, maka peperangan itu akan sangat mudah terpicu, saudara. Bagaimana kalau kita lihat keadaan di akhir zaman ini, negara demi negara sudah sangat kritis, saudara ya. Masing-masing negara-negara besar sudah saling curiga-mencurigai. Sedikit saja terjadi pemicu atau terpicu dengan perkara-perkara yang sensitif, maka
sangat mudah untuk terjadi peperangan. Dan ini menunjuk kepada meterai keempat. Jelas ada 3 macam maut yang kita hadapi sekarang ini, saudara. Maut secara jasmani, ini kita sudah pernah belajar, ya, karena tubuh, usia lanjut, dan sebagainya, sakit penyakit. Tetapi ada juga maut secara rohani. Kemudian yang ketiga adalah maut yang kekal atau kematian yang kekal di lautan api yang menyala-nyala, yaitu kematian kekal di neraka. 3 poin ini, saudara, ini yang harus kita waspadai. Terlepas dari apakah dunia ini sekarang sedang terkena kepada penggenapan daripada pembukaan meterai yang keempat, ada hal yang perlu kita jauh lebih pikirkan daripada kita sekedar menebak-nebak. Ada hal-hal yang perlu kita bangun dalam rohani kita, supaya kita tetap ada di dalam kehendak dan rencana daripada Tuhan. Yang pertama adalah maut atau kematian secara tubuh atau jasmani. Mungkin saya sekilas saja menjelaskan ini karena sudah pernah, saudara. Saya akan lebih banyak menjelaskan nanti poin yang kedua, yaitu kematian secara rohani. Yang ketiga pun mungkin tidak akan dijelaskan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama yaitu kematian secara tubuh atau jasmani. Pengkhotbah 12 ayat 7 pernah menulis begini, saudara. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini menjadi sebuah ayat yang sepertinya wajib bagi kami hamba-hamba Tuhan ketika melayani ibadah pemakaman atau penguburan. Biasanya ayat Pengkhotbah 12 ayat 7 ini, ya saudara, Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 ini senantiasa disebut ketika kami mulai menutup liang lahat untuk menutup jenazah. Biasanya ini selalu disebutkan untuk mengingatkan kita semua bahwa kita ini berasal dari debu, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Debu kembali pada tanah, ini tidak menjadi persoalan. Tubuh memang fana, ya saudara. Tetapi yang harus menjadi awas-awasan bagi kita adalah roh ini akan kembali pada Tuhan. Ini yang jadi persoalan, ya. Karena roh ini sifatnya kekal. Kalau tubuh sifatnya fana. Roh ini kekal dan roh akan kembali kepada Tuhan. Ya. Manusia ada kematian tubuh dan rohnya kembali pada Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi yang akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama masih kita hidup di dalam dunia ini adalah roh kita, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini adalah ayat-ayat pengharapan bahwa orang yang meninggal, ya, pribadi yang meninggal, percaya mereka telah meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. D di sini adalah huruf besar, yaitu Allah sendiri. Jadi jelas siapa yang meninggal secara tubuh, saudara, kapan meninggalnya, bagaimana cara meninggalnya, itu semua kehendak dan kemurahan Tuhan. Bukan urusan kita. Dan kita tidak bisa menghakimi. Yang penting adalah mati di dalam Tuhan. Jangan di luar Yesus. Banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya, saudara, sehubungan dengan penyakit COVID-19 ini. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, baik itu hamba-hamba Tuhan besar, baik hamba-hamba Tuhan yang tidak terdengar suaranya, saudara, tidak terdengar namanya. Yang menjadi masalah, kok hamba-hamba Tuhan besar, kok bisa sakit dan kemudian mati karena virus ini, saudara. Lalu kita mulai menebak-nebak, kita mulai mengira-ngira, kita mulai menghakimi. Itu bukan urusan kita, saudara. Saya harap sidang jemaat di Alfana tidak turut serta dalam proses bergunjing seperti ini, ya. Banyak hamba Tuhan yang meninggal, lalu kita mulai bergunjing, wah ini berarti dosanya belum selesai. Itu bukan urusan kita. Yang penting adalah mati di dalam Tuhan. Ya saudara, orang tersebut percaya. Ya, apa itu? Siapa yang mati di dalam Tuhan? Orang yang seumur hidupnya hidup dalam Tuhan. Orang yang selama hidupnya percaya pada Yesus.
yang sudah mati dan bangkit. Itu hidup di dalam Tuhan. Yang mati di dalam Tuhan. Ayat 14 katakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit dan seterusnya, itu yang menjadi penting bagi kita, saudara. Jadi selama hidup kita ini, hiduplah percaya kepada Tuhan. Mengenai kapan kita meninggal, ya, bagaimana cara kita meninggal, itu semua kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan kita pun Yesus, saudara, kalau kita gunjingkan, dia mati di atas kayu salib Golgota dalam keadaan terkutuk. Karena pada saat itu sudah ada sebuah statement, sebuah sebuah penghakiman bahwa terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Jadi Yesus pun matinya kalau kita lihat dalam keadaan terkutuk menurut penilaian manusia. Jadi kembali kepada kita, saudara, masalah kematian, masalah maut, bagaimana cara meninggal kita, itu semua kehendak Tuhan dan kemurahan Tuhan. Ya, tidak menjamin orang yang tidur terus meninggal itu kematiannya enak gitu, saudara ya. Bukan masalah kematian sekarang, tetapi bagaimana cara kita hidup. Siapa yang mati di dalam Tuhan? Itulah ya, saudara. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, nah ini yang harus kita pentingkan. Ya, jadi orang yang selama hidupnya hidup di dalam Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran lewat percaya, bertobat, dibaptis air dan Roh Kudus, ini yang sangat menentukan. Jika meninggal dunia, ia akan disebut mati di dalam Tuhan. Dan ia akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan di dalam perhentian atau sabat dan damai sejahtera. Tidak ada lagi letih lesu, beban berat dan air mata. Beban pikiran, beban hidupnya miskin, beban penyakit dan lain-lain sudah tidak ada lagi. Ya, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 berkata, karena jikalau kita percaya, sekali lagi dijelaskan bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, puji Tuhan. Jadi mari sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, saudara, karena masing-masing kita akan sampai kepada kematian tubuh ini. Kecuali yang mendapatkan kemurahan Tuhan, bisa berjumpa ya ketika Tuhan menampakkan diri di awan-awan, kita yang masih hidup ya akan diubah. Itu kemurahan Tuhan. Tetapi biarlah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, percaya Dia sebagai juru selamat, senantiasa kita mengaku dosa, bukan menyalahkan orang lain. Setelah kita diampuni, ya kita tidak akan dihukum dan kita selamat. Ya, jadi bertobat, berhenti berbuat dosa, jangan berbuat dosa lagi kalau sudah diampuni. Ya, kemudian masuk dalam baptisan air, kita mati dalam kedagingan, mati dalam dosa. Bangkit dalam tubuh baru, dalam tubuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran. Di situ ada Roh Kudus, Roh kemuliaan. Kalaupun nanti diizinkan mati, tidak ada masalah. Karena sudah dikumpulkan bersama Tuhan, dalam damai sejahtera dan perhentian. Tinggal tunggu Tuhan datang kembali kedua kali. Maka kita akan dibangkitkan. Ya saudara, nah sekarang yang menjadi pokok pembicaraan pada malam hari ini, ya, fokus kita adalah berbicara soal maut atau kematian rohani. Ini yang harus kita waspadai. Sekalipun tubuhnya sehat, ini saudara ya, sekalipun tubuhnya sehat, kalau hidup rohaninya mati, itu yang sangat berbahaya. Ya. Sekarang kita berjuang menghadapi pandemi ini, kita sampai kepada kesimpulan ada beberapa orang yang sangat paranoid itu, saudara. Sangat paranoid, ketakutannya luar biasa, nggak berani keluar sama sekali. Diam terus di rumah karena paranoid. Ya. Kita harus berpikir dan kita mulai berdoa kepada Tuhan. Sekalipun tubuh kita sehat, kita periksa bagaimana hidup rohani kita. Jangan sampai tubuh sehat, hidup rohaninya mati. Ya, sekali lagi itu sangat berbahaya. Efesus 2 ayat 1-2 ya, berkata demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, hidup di dalam dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, penghulu-penghulu di udara, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, jadi sudah mati itu berbicara soal kematian rohani.
Tadi dikatakan dulu kamu sudah mati dalam pelanggaran atau dalam dosa. Ya, jadi sudah mati itu sama dengan kematian rohani. Ya, karena berbuat dosa, hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Kalau sudah bisa menikmati dosa, ya, ini artinya mati rohaninya. Ya, dan tidak bisa bertobat. Kalau dinasihati biasanya tutup kuping. Ya, itu sama dengan kematian dalam hal rohani. Nah, kita sekarang ini bersyukur saudara, kita belajar tentang tabernakel. Karena lewat tabernakel kita dapat mengukur kerohanian kita. Ya, tadi dalam kematian jasmani, ya, yang pertama tadi, jenis maut yang pertama, yang penting kita percaya Yesus. Bertobat, dibaptis, ya, itu menunjuk kepada halaman kalau di dalam pelajaran tabernakel. Ya. Kemudian sekarang mengenai kematian rohani, bisa dideteksi dari ruangan suci. Kalau tadi kematian jasmani itu menunjuk kepada halaman. Sekarang mengenai kematian rohani bisa dideteksi dari ruangan suci. Berulang-ulang kita belajar sedikit demi sedikit tentang tabernakel, saudara, supaya kita mengerti bahwa ada 3 alat dalam ruangan suci yang bisa mengukur kehidupan rohani kita. Yang pertama, ada di situ di sebelah kanan meja roti sajian. Ya, ketika kita masuk dalam ruangan suci, maka di sebelah kanan akan ada nampak meja roti sajian. Kita sudah tahu bahwa meja roti sajian adalah berbicara ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ini menunjuk kepada persekutuan dengan anak Allah. Anak Allah adalah Yesus di dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Ya, kita makan, tubuh itu bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan firman. Artinya kita makan makanan rohani supaya kuat dan tumbuh rohani kita. Ya, artinya tidak jatuh dalam dosa sampai kepada puncak dosa. Tidak sakit rohaninya. Kalau mau makan, akan sehat rohaninya, saudara. Kalau sudah tidak mau makan, bahaya. Ini sudah sakit rohaninya. Nah, ini deteksi yang pertama kepada kita sekalian. Ketika kita masih mau makan firman, ketika kita masih mau mendengar firman, saudara, ya, masih mau mendengar firman, itu artinya kita masih mau makan makanan rohani. Ini tanda bahwa kita masih sehat, ya, masih sehat. Tetapi kalau sudah tidak mau makan, nah ini yang harus kita awas, harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai rohani kita nantinya menuju kematian. Kalau sudah sakit pasti menuju kepada kematian. Yang berikutnya, di sebelah kiri daripada ruangan suci ada pelita emas. Ini adalah ketekunan dalam ibadah raya, yaitu persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kalau tadi meja roti adalah persekutuan dengan anak Allah, yaitu firman yang menjadi manusia, di dalam ibadah pendalaman Alkitab, maka yang kedua ini pelita emas adalah ketekunan dalam ibadah raya. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam urapan dan karunia-karunianya. Ya, kalau tadi kita di dalam ibadah pendalaman Alkitab, kita diberi makan, domba-domba itu diberi makan. Ya. Nah, di dalam ibadah raya, kita diberi minum dengan minuman rohani. Itulah air daripada Roh Kudus yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Di dalam ibadah 10 hari kita sudah sama-sama mendengar bagaimana aliran air sungai Roh Kudus itu akan semakin luas, semakin dalam, semakin besar, membawa kehidupan kita, kehidupan yang benar-benar membawa berkat. Ya, supaya kita segar, tidak kering rohaninya, tetap aktif di dalam pelayanan. Jadi mulai dengan tidak bersungut-sungut. Karena kalau mulut yang aktif, kaki dan tangan tidak akan aktif lagi, saudara. Ya. Harus aktif itu kaki dan tangan dalam melayani Tuhan. Jangan mulut. Kalau mulut bersungut-sungut, maka biasanya tangan dan kakinya sudah tidak aktif. Mulut tidak bersungut-sungut, banyak berdiam diri, itu tanda kepuasan. Ya, tidak kering. Tangan dan kakinya aktif. Kalau sudah pasif, nah ini, sekarang deteksi lagi. Deteksi secara dini kepada kesehatan rohani kita. Kalau tadi kita sudah tidak mau makan firman, berarti sudah sakit tubuh kita ini, saudara, secara rohani. Nah, sekarang malas melayani dan sebagainya, berarti sudah sakit juga. Ya, kalau sudah pasif. Saya bersyukur saudara-saudara, walaupun dalam keadaan
wabah seperti ini, tidak berkurang-kurang keinginan saudara untuk beribadah. Ya, saudara masih bersungguh-sungguh, masih setia beribadah. Nah, ini berarti sebuah deteksi dini bahwa kehidupan kita ada masih dalam kemurahan Tuhan, tidak sakit, ya, dalam keadaan sehat. Tetapi kalau sudah pasif, hati-hati saudara, malas melayani dan sebagainya, berarti itu sudah sakit. Ya, yang ketiga adalah mesbah dupa emas. Itu bagian atau alat yang ketiga, yang terakhir yang ada di dalam ruangan suci, yaitu ketekunan dalam ibadah doa. Seperti sekarang ini kita sedang bertekun dalam ibadah doa, yaitu persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Kita bernafas, ya. Jadi kalau kebutuhan domba itu makan, minum, dan bernafas. Ketika kita melakukan ibadah doa, kita ini sedang bernafas dalam kemurahan Tuhan. Karena kasih Allah sedang ada di dalam kehidupan kita. Tidak mati rohaninya. Kita tahu kalau sudah tidak bisa bernafas berarti mati, saudara. Dimulai dengan tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya, tidak bisa mendengar firman, tidak bisa makan firman, tidak antusias makan firman, ya, kemudian tidak lagi mau melayani, malas alias pasif. Nah, biasanya nanti sudah tidak lama lagi akan mati secara rohani. Tetapi kalau kita masih bisa menyembah Tuhan, artinya nafas kita masih dalam keadaan yang baik. Jadi ruangan suci itu menunjuk kepada kandang penggembalaan. Dari situ kita bisa mengukur kerohanian kita selama kita masih hidup. Kita sedang sakit atau sudah mati, ini saudara. Ya, jika seorang sudah tidak suka lagi makan firman, ia sudah sakit. Ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab bagaimana? Ya, itu makan firman. Termasuk kami hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala. Kalau sudah tidak suka lagi makan firman, ya, yaitu firman pengajaran yang benar, tidak tekun lagi dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, tidak suka lagi beribadah, itu berarti ia sudah sakit rohaninya. Bukan saja jemaat, tetapi pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, kalau sudah tidak suka lagi merenungkan firman, tidak suka lagi mengabarkan firman, sudah malas mendengar firman, sudah malas mengabarkan firman, ya sudah cari saja orang lain yang bisa dikasih upah. Ya, kalau seorang tidak lagi suka melayani Tuhan, nah ini efeknya, saudara. Kalau gembala juga sudah tidak mau lagi memberi makan domba-domba, ya, apalagi dalam keadaan sekarang, sudahlah, suruh orang lain saja. Gampang, tinggal dihubungi, kasih link Zoom, sudah bisa membagi. Nah, ini juga deteksi bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gembala, bahwa ia sudah sakit, sehingga maut sedang mengincar. Ya, saudara, satu langkah jaraknya dengan maut, kita harus hati-hati. Raja Daud pernah berkata, antara aku dengan maut sesungguhnya jaraknya cuma satu langkah, satu detak nafas, satu detak jantung. Ya, kita harus hati-hati. Ya, apalagi kalau tidak suka menyembah Tuhan, sudah bahaya itu, saudara. Bukan hanya sakit, tetapi sakit parah. Kehidupan yang tidak suka menyembah Tuhan, ya tadi dikatakan bahwa itu menunjuk kepada kehidupan yang bisa bernafas dalam kasih Allah. Jadi kalau sudah tidak suka menyembah Tuhan, sudah bahaya. Ini sudah lampu merah. Bukan hanya sakit, tetapi sakit parah, hampir mati. Nah, itu perlu alat pernapasan, gitu, saudara. Seperti orang yang sudah kena pneumonia. Itu sakit, sesak nafas. Ya, kita harus hati-hati. Bahkan sudah mati rohaninya dan menuju kepada kebinasaan. Ini gunanya kita belajar tabernakel, yaitu supaya kita bisa mendeteksi sakit atau tidak rohani kita. Ya, bukan hanya belajar tentang kehidupan kekal saja, tetapi maut pun juga bisa dipelajari. Jadi tidak usah takut dengan maut. Tidak usah takut dengan wabah seperti yang ada sekarang. Walaupun ada wabah, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Bukan nantang, ya saudara, tetapi jelas, ya, kita harus berserah kepada Tuhan. Jadi maut secara tubuh itu sama dengan halaman tabernakel. Itu urusan Tuhan. Siapa yang meninggal dunia, kapan meninggalnya, dan bagaimana caranya. Yang penting meninggal dalam Tuhan, selama hidup ada di dalam Tuhan, di halaman tabernakel. Sekarang ditingkatkan di ruangan suci untuk deteksi kematian rohani kita. Ini maut yang kedua, saudara. Ya, kalau sudah tidak suka makan, tidak suka melayani, apalagi tidak suka menyembah, ini sudah gejala mati rohani. Kalau kita sekarang masih hidup, ayo jangan sampai mati rohani. Percuma. Sekalipun sehat, kalau rohani mati akan binasa juga, saudara.
Kalau Tuhan masih memberikan perpanjangan umur kepada kita, mari gunakan yang baik. Waktu yang ada ini kita gunakan dengan perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 ya, berkata begini, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 14, sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Nah ini, menggunakan waktu yang ada itu kita harus ada usaha, saudara. Supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya, dalam pendamaian dengan dia. Dalam perdamaian dengan dia. 15, ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ini suratan daripada Rasul Petrus. Ya, dikatakan Allah itu sabar terhadap kamu. Jadi Allah itu penuh dengan panjang sabar. Kenapa, saudara? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, jangan kita hidup secara jasmani, tetapi rohaninya mati. Tidak ada gunanya. Nah, Tuhan tidak menghendaki ini. Tidak menghendaki kita binasa. Jadi masih ada kesempatan. Nah, sambil menantikan semua ini, yaitu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali sampai masuk Yerusalem baru, kita supaya kita beroleh selamat, harus kita kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dengan usaha. Ya, saudara ya, berusaha untuk senantiasa hidup di dalam perkenanan Tuhan lewat tuntunan daripada firman. Jadi perpanjangan sabar Tuhan adalah Tuhan belum datang kembali kedua kali dan kita masih diberi hidup secara jasmani. Ya, sekali lagi untuk apa panjang sabar Tuhan? Untuk dipergunakan supaya kita bertobat, tetap ada di halaman, kemudian masuk ke ruangan suci, berbalik kepada Tuhan sampai tergembala. Ya, bertobat itu sama dengan di halaman, dibenarkan Tuhan, kemudian berbalik pada Tuhan itu sama dengan tergembala sungguh-sungguh, saudara. Jadi usaha kita, yaitu tetap tinggal di ruangan suci sama dengan tergembala sungguh-sungguh, masuk dalam ruangan suci. Di situ dapat mendapatkan tuntunan gembala yang baik, supaya tidak tersesat. Amsal 12 ayat 26, ya ini seringkali disampaikan ayat ini, supaya kita benar-benar mengerti. Dikatakan bahwa orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Jadi ketika kita sudah dibenarkan percaya sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan tuntun kita masuk di dalam kandang penggembalaan. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Karena dikatakan kalimat berikutnya di dalam Amsal 12 ayat 26 ini, jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Jadi tujuan Tuhan itu membawa kita kepada tempat penggembalaan kita ini, saudara, karena Tuhan tidak mau kehidupan kita menjadi kehidupan yang tersesat. Padahal sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah dibenarkan. Ya, makanya Tuhan menempatkan kita di dalam satu kandang penggembalaan, tujuannya supaya kita tidak tersesat. Ya, lewat apa? Lewat tuntunan gembala yang baik tentunya. Di dalam kandang penggembalaan inilah gembala yang baik itu menuntun kita, yaitu lewat beribadah. Ya, kita ada kegemaran beribadah, suka makan firman, tekun dalam meja roti sajian, kebaktian pendalaman Alkitab, diberi makan. Kita bisa menikmati firman pengajaran yang benar, yang diulang-ulang, tetap menjadikan tubuh kita kuat. Ya, kalau makan cemilan, saudara akan bosan. Setiap hari saudara makan cemilan, saudara akan bosan. Tetapi kalau makan nasi dengan makanan pokok lain, bosan nggak saudara? Nggak akan bosan. Ya, pagi makan nasi, kalau dikasih roti, saudara akan bilang belum makan. Ya, saudara ya, orang Indonesia kan begitu. Nanti jam 12 makan nasi lagi. Ya, jam 3 makan nasi lagi karena masih terus di rumah. Nanti jam 7 makan lagi. Nah, itu saudara. Nggak bosan kan? Selama tinggal di rumah, kalau dulu sih istilahnya 3 kali sehari kita makan. Tetapi ketika kita belajar, bekerja, sekolah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, coba saudara cek berapa kali saudara makan sehari. Bisa 4, bisa 5 kali ya. Nah, makanya kita jadi pipinya tembem semua ini saya lihat. Ya, karena kita gemar.
Ya, makan makanan pokok. Demikian juga kalau firman menjadi makanan pokok bagi kita, menjadi kesukaan bagi kita, ya. Walaupun diulang-ulang, itu tidak membuat kita menjadi bosan, ya. Kemudian yang berikutnya suka atau aktif dalam melayani, aktif dalam karunia-karunia Roh Kudus, pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, ya, yaitu diberi minum. Dalam kebaktian umum ada kor, ada kesaksian. Mari kita aktif dalam karunia-karunia, ya. Makanya saudara, saya senang sekali Tuhan membuat ada orang-orang pintar bisa membuat program seperti ini ya, saudara, Zoom. Kalau hamba-hamba Tuhan yang lain memakai YouTube, memakai live Facebook, kalau saya lebih senang memakai Zoom. Kenapa? Karena bisa berinteraksi dengan saudara. Ketika dibuka ruangan kesaksian, saudara bisa bersaksi, saudara bisa menyaksikan bagaimana Tuhan itu ajaib, Tuhan itu baik. Kalau pakai YouTube kan nggak bisa, cuma satu arah. Pakai Facebook kan searah. Tetapi kalau ada Zoom seperti ini, ayo kita bersyukur, berterima kasih ada orang-orang pintar. Dalam keadaan kita terbatas, masih ada fasilitas yang bisa Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai. Jadi kalau ada kesempatan untuk bersaksi, ayo bersaksi. Suka dalam melayani Tuhan. Saya bersyukur saudara, walaupun dalam keadaan terbatas seperti ini, ketika saya membagikan warta jemaat, walaupun kadang-kadang mepet waktunya ya saudara ya, nggak ada tuh dari saudara-saudara yang menolak. Semua suka melayani Tuhan. Itu tanda bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Ya, kita diberi minum, ada kesegaran. Ya, kalau kita bisa makan dan bisa minum, berarti itu tandanya kita sehat. Haleluya. Amin, kita ada dalam pertolongan daripada Tuhan. Kemudian ditambah suka menyembah Tuhan, yaitu mesbah dupa emas, bernafas dalam kasih Allah, ya, menghembuskan kasih Allah, menghirup kasih Allah, sehingga hidup di dalam kasih Allah. Ini tandanya kita tidak sakit rohani. Jadi perpanjangan sabar Tuhan, mari gunakan untuk bertobat, masuk halaman, hidup dalam Tuhan, hidup benar, percaya, bertobat, masuk dalam baptisan air, baptisan Roh Kudus, sungguh-sungguh, kemudian masuk dalam ruangan suci. Tergembala dengan setia. Ada makan makanan rohani, ada minum minuman rohani, dan bernafas dalam kasih Allah. Supaya kita tidak sakit rohani, dan maut tidak mengincar kita. Ya, tidak berbuat dosa sampai puncaknya dosa, dan jangan sampai mati rohani, kita tidak binasa, tetapi hidup kekal. Jadi mulai tergembala. Mulai dari tergembala itu, mulai dari gembalanya saudara. Tergembala kepada gembala yang baik atau gembala agung, yaitu pribadi Yesus. Mulai dari gembalanya. Bukan berarti saya berkata seperti ini lalu saya bebas dari tanggung jawab saya, tidak. Mulai daripada gembala. Kalau gembala tidak tahu sakit atau tidak, bagaimana jemaatnya ini saudara? Ya, saya tidak bisa mendeteksi kerohanian saya, malas dan sebagainya. Nah, bagaimana ya domba-domba yang saya pimpin? Lewat tabernakel, lewat pengajaran tabernakel ini, kita sama-sama sedang dideteksi. Ya, inilah maksud Tuhan yang utama, diberikan panjang umur ya kepada kita masing-masing, dan Tuhan belum datang kembali, itu adalah panjang sabar Tuhan. Mari sekarang kita siapkan hidup kita, hidup suci dan tidak bercacat celah. Di dalam kandang pengembalaan kita sangat dibantu. Ya, satu-satunya sistem yang Tuhan mau adalah sistem penggembalaan. Di dalam penggembalaan kita dibantu supaya hidup dalam kerohanian yang sehat. Karena ketika saudara malas, nah ini tanda-tanda sedang sakit nih. Ada disuapi makanan. Saudara tidak baca Alkitab, tidak suka baca Alkitab di rumah, akan disuapi. Dengan ikut 3 ibadah ini, sekarang ini saudara sedang disuapi, dibacakan, dijelaskan, tinggal makan. Ya, kalau tidak mau makan, itu salah sendiri. Satu ayat bisa diterangkan beberapa kali nih saudara. Dalam 1 tahun seringkali diulang-ulang lagi. Kalau saudara lihat dari awal, itu bukan ayat-ayat baru yang dibuka. Ini ayat yang diulang lagi. Tentu saudara akan hafal. Dan saya percaya saudara hafal semua. Karena saudara saya lihat nggak buka Alkitab tapi tahu manggut-manggut. Berarti saudara hafal ayatnya. Ya saudara ya. Berarti kita sedang disuapi makan oleh firman. Satu ayat bisa diterangkan beberapa kali. Seperti induk ayam. Makanan dicerna lalu diberikan pada anaknya. Ya, arti diberi makan di dalam firman Allah itu terjemahan di dalam bahasa Bataknya yang pas itu saudara. Ya, yaitu dikunyah seperti kita kasih makan burung itu, saudara.
Waktu saya kecil itu, saya suka lihat saudara-saudara saya di Jenderal Sudirman itu suka piara burung merpati itu, saudara. Ada paman-paman saya dulu itu kalau ngasih makan burung itu, apalagi anak burung merpati ya, saudara, dia itu makan beras, kemudian dikunyah sampai halus. Setelah halus baru dikasih ke burung, dan burungnya suruh matukin biji beras yang sudah dikunyah di dalam mulut. Ya, zaman dulu itu begitu, ngasih makan burung, anak ayam itu sampai manusia pun rela mengunyah. Itu induk ayam juga seperti itu, saudara. Demikian juga Tuhan. Tuhan kita itu memelihara kita, menggembalakan kita seperti induk ayam yang mengepakkan sayapnya dan kita berlindung di dalam naungan sayap induk ayam. Ya, kita dikasih makan seperti induk ayam, makanan dicerna oleh induk ayam lalu diberikan pada anaknya. Itulah pembukaan rahasia firman. Ya, jika tidak suka berdoa, ada kalau di dalam penggembalaan, gembala yang bangun untuk berdoa, didoakan oleh gembala. Itulah penggembalaan. Enak kan, saudara? Saudara tidak suka berdoa, ada yang mendoakan. Saudara tidak suka baca firman, ada yang kasih makan firman. Karena itu kita manusia jangan sombong. Ada doa gembala agung. Yang terutama ada doa syafaat, ya, dari gembala agung kita. Itu merupakan tudung. Kita tahu bahwa pohon ara yang ditanam di kebun anggur, kemudian setelah 3 tahun di kebun anggur masih belum berbuah, masih didoakan. Masih ada pembelaan dari gembala yang agung. Kalau bukan dalam penggembalaan, tidak akan ada yang peduli. Ya, itulah bedanya kehidupan di dalam penggembalaan. Jadi di penggembalaan ini kita dilayani sedemikian rupa supaya kehidupan rohani kita sehat dan bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, yaitu kesempurnaan lewat penyucian oleh firman pengajaran yang benar yang terus diulang-ulang. Ya, makanannya juga selektif, saudara. Harus benar dan sehat, jangan sembarang yang hijau-hijau. Ya, kalau di luar penggembalaan itu seperti keledai liar. Kita sudah sama-sama mendengar. Nanti dia yang cari makan. Keledai liar itu tinggalnya di padang asin. Dia cari makan, berkelana ke sana sini, cari makan, yang penting hijau. Jangan sampai nanti salah, yang penting hijau. Sekarang ini banyak rumput yang hijau, lebih hijau dari rumput asli, saudara. Padahal rumput sintetis. Ya, hati-hati. Tetapi kalau di dalam penggembalaan, makanannya pun ada selektif, ya. Jadi Tuhan bermaksud supaya sistem penggembalaan ini bisa bertumbuh di antara kehidupan kita. Jadi ada penjagaan kesehatan supaya pertumbuhan rohani nanti jadi sempurna. Kalau sudah mendengar firman, taat dengar-dengaran, kita akan berpindah dari maut. Ya, saudara, kita berpindah. Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Tidak lagi dikuasai maut. Dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu tetap setia. Ya, perkataanku itu adalah perkataan Yesus. Firman yang keluar dari mulut Yesus. Firman yang dibukakan rahasianya. Ayat menerangkan ayat, firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang untuk makanan sidang jemaat. Ya, dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya maut tidak akan lagi ada kuasa. Jadi kita bersyukur, kita menggunakan panjang sabar Tuhan untuk mendengar dan taat dengar-dengaran. Jadi jangan kita menunda-nunda. Jangan ada lagi perasaan malas. Nah, ini yang harus kita kalahkan, saudara. Perasaan malas, sibuk, capek, dan sebagainya. Ini yang harus kita kalahkan. Nanti kalau sampai meterai keempat dibuka, saudara, ya. Tadi saya tidak menebak-nebak apakah kita sekarang ini sedang masuk dalam awal pembukaan daripada meterai yang keempat. Ya, itu rahasia Tuhan, tetapi yang jelas kita harus siap-siap saja, saudara. Kalaupun memang ini masuk dalam pembukaan meterai yang keempat, kita sudah siap, tidak ada dalam ancaman maut. Ya, mari gunakan kesempatan, jangan tunggu sampai meterai keempat benar-benar dibuka. Maut sudah menguasai bumi. Sudah terlambat bagi kita, saudara. Jadi biarlah pada hari-hari terakhir ini kita kembali mengingat meterai yang keempat. Ya, tahun lalu kita sudah belajar. Saya bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kita. Dan ketika kita masuk dalam suasana seperti sekarang, keadaan dunia yang sudah tidak bisa lagi diharapkan, ya saudara,
Ayo, kita sudah dipersiapkan Tuhan. Ya, maut sudah tidak lagi berkuasa atas hidup anak-anak Tuhan yang senantiasa dipindahkan. Mendengar firman sudah dipindahkan dari maut kepada kehidupan. Ya saudara, jangan sampai terlambat. Jadi dalam keadaan seperti sekarang, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di El Kafan, ayo jangan lagi kita malas dengan alasan sibuk, capek dan sebagainya. Ya, kemarin sampai Ibu Gembala sempat bilang sama saya, aduh, kalau ada hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang belum bisa mengikuti ibadah, ayo kita berusaha. Kalau boleh kita belikan handphone yang sudah smartphone, bisa Zoom. Itu kerinduan Ibu Gembala sampai saya bilang, ada uangnya, ya gimana nanti saudara. Jadi saudara-saudara, ayo. Kalau harga handphone itu tidak sebanding dengan harga yang sudah Tuhan tebus atas hidup kita. Mari kita gunakan. Ya, jangan malas, jangan alasan sibuk, capek dan sebagainya. Sekarang gunakan. Kalau sudah meterai keempat dibuka, terlambat kita saudara. Ya, biarlah kita boleh memiliki hati yang lembut, ya, supaya kita boleh mendengar firman Allah. Ibrani 3 ayat 7 berkata, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi ketika kita mendengar firman, ayo kita berbalik dan bertobat, dan biarlah kita mau mengakui kesalahan kita. Ya, kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat-ayat terakhir saudara di dalam Yohanes 5 ayat 25, saya akan bacakan ayat-ayat terakhir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Masa kita kalah sama orang mati, saudara? Kita yang masih hidup, kita tidak aware sama suara firman. Nanti Tuhan katakan orang yang mati akan mendengar suara Tuhan. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, ini penggenapan firman sudah akan sangat dekat. Ya, saudara, ada banyak kesalahan dan kekurangan kita, tetapi kalau firman menunjuk kesalahan kita pada malam hari ini, kita bersyukur, berterima kasih. Kita mau melepaskan segala perkara yang mengikat kita, dan Tuhan akan menolong kita. Mari gunakan panjang umur yang baik di halaman, percaya, bertobat, digembalakan sungguh-sungguh. Di penggembalaan itu enak, bisa mendeteksi sakit kita, bisa semangat lagi, sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup Alkitab kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita sebelum kita masuk di dalam perjamuan suci, saudara. Haleluya. Kita nyanyikan pujian sungguh indah. Haleluya. Sama-sama kita akan nyanyikan ini. Haleluya, puji Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, haleluya, sungguh indah, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, kami memuji, kami menyembah, haleluya, terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, haleluya, sungguh indah, haleluya, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, panjang sabar Tuhan kepada setiap kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Itulah tandanya Tuhan sedang menghendaki kami berbalik dan bertobat. Kehidupan kami senantiasa ada di dalam kasih Tuhan. Tuhan tidak menghendaki di antara kami binasa karena dosa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara boleh mempersiapkan
tubuh dan darah Yesus, kita akan masuk di dalam perjamuan kasih Kudus. Haleluya. Tubuh dan darah Yesus. Boleh saudara siapkan. Kita akan bersama-sama makan minum tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kalau sudah, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Kita akan nyanyikan kur ini. Ya, sekali lagi nanti doa akan disampaikan oleh Ibu Helian. Haleluya. Kita nyanyikan kur ini. Sungguh indah, sungguh besar kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur pada sore hari ini, bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengar firman-Mu, kami juga dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami tahu inilah bukti panjang sabar Tuhan kepada kami, tiap-tiap kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami jangan mengabaikan akan peringatan Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan mengingatkan kami bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana maut mengintai di sekeliling kami Tuhan. Bukan hanya mengintai kehidupan jasmani kami Tuhan, tapi juga kehidupan rohani kami Tuhan. Biarlah Tuhan sesuai dengan nasihat firman pada malam hari ini Tuhan. Hidup kami adalah di dalam tangan Tuhan.
Kami tidak perlu takut dengan keadaan sekeliling kami, Tuhan. Sebab kami percaya pemeliharaan dan penyertaan gembala kami yang baik dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami senantiasa hidup dalam kemurahan Tuhan. Setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan dalam ibadah-ibadah kami. Firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, memperingatkan kami, menyucikan kehidupan kami supaya kami melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepadamu Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong setiap kami, biarlah kami diingatkan, disadarkan Tuhan, untuk hidup bijaksana pada hari-hari ini Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkati Bapa Gembala kami yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan pada malam hari ini. Biarlah senantiasa Bapa Gembala kami juga ada dalam pemeliharaan beserta dengan Ibu Gembala dan anak-anak mereka Tuhan. Biarlah senantiasa Bapa Gembala kami dan keluarganya dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Terlebih Bapa Gembala kami boleh menjadi saluran kasih Tuhan melalui setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan. Senantiasa mengurapi, menguduskan ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Begitupun buat seluruh sidang jemaat El Kafana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekalipun kami tidak dapat bertemu muka satu dengan yang lain Tuhan, hanya melalui udara Tuhan. Tetapi kasih Tuhan senantiasa mengikat dan mempersatukan kami. Tuhan yang mengetahui keadaan kami masing-masing Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh kuasa darah Yesus menyembuhkan. Jika ada yang dalam kelemahan, Tuhan memberi kekuatan, memberi semangat Tuhan. Jika ada dalam kebimbangan, tawar hati Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang meneguhkan hati-hati kami Tuhan. Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang kami percayai Tuhan. Kami percaya setiap kami ada dalam naungan kepak sayap-Mu Tuhan. Tuhan yang menjaga, melindungi kami Tuhan. Mau tidak dapat berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Mungkin dalam kehidupan jasmani kami, tetapi dalam kehidupan rohani kami mau tidak dapat berkuasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami senantiasa sidang jemaat El Kafana Tuhan. Ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ada dalam naungan Tuhan. Gembala kami yang baik. Kami percaya Engkau memimpin kami, senantiasa berjalan di depan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat ibadah kami pada sore hari ini. Kami boleh menerima firman Allah yang hidup dan berkuasa. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, seturut kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Pada malam hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang kami di mana kami hidup pada saat ini Tuhan. Kami boleh ada bangsa kami di Indonesia ini Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi di bangsa kami wabah corona Tuhan, tidak hanya menimpa bangsa kami, tetapi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi menimpa seluruh bumi. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Pulihkan kembali bangsa kami. Terlebih lagi ampuni bangsa kami Tuhan. Dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Segala kejahatan yang begitu banyak Tuhan, yang dilakukan bangsa ini Tuhan. Terlebih lagi oleh anak-anak Tuhan pada hari-hari ini Tuhan. Seringkali kami banyak kali tidak taat, tidak dengar-dengaran Tuhan. Seringkali kami Tuhan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan.
Tapi biarlah Tuhan mengampuni kami, juga mengampuni bangsa kami, Tuhan. Pulihkan kembali bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkati kembali bangsa dan negara kami. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Berikan kesempatan untuk mereka berbalik dan bertobat, Tuhan. Untuk mereka boleh mengenal Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden kami senantiasa kuat, senantiasa sehat, senantiasa Tuhan berikan hikmat, senantiasa Tuhan pimpin dan sertai Bapak Presiden kami untuk memimpin bangsa kami, Tuhan, melalui masa-masa yang sukar pada hari-hari ini, Tuhan, beserta dengan seluruh jajarannya dari pusat sampai daerah, Tuhan. Engkau yang menolong setiap pribadi, Tuhan, untuk bekerja dengan takut akan Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh tenaga medis Tuhan yang sudah bekerja dengan seluruh tenaganya Tuhan pada hari-hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati mereka, senantiasa mereka dalam perlindungan Tuhan, senantiasa mereka diberkati Tuhan, beserta juga keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Tuhan pakai para tenaga medis ini Tuhan, menjadi saluran kuasa Tuhan, untuk dapat menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Memberikan kepada mereka kesabaran, memberikan mereka kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh aparat-aparat pemerintah yang menjaga bangsa dan negara kami Tuhan. Baik TNI, Polri Tuhan, badan-badan intelijen, Densus 88. Tuhan juga pakai mereka sebagai saluran kuasa-Mu untuk mengamankan bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami tetap hidup dalam kesejahteraan, keamanan ya Tuhan. Terlebih kami berdoa, biarlah perlindungan darah-Mu Tuhan, tutup bungkus bangsa dan negara kami Tuhan. Dan kehidupan kami masing-masing keluarga demi keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Senantiasa dalam perlindungan darah Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami juga berdoa untuk GSPDI Philadelphia Tuhan. Baik ketua umum, beserta dengan majelis pusat, sampai kepada daerah Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya Tuhan. Mereka yang melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah tetap kuat dan teguh hati. Tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, menghadapi hari-hari ini Tuhan, menggembalakan seluruh sidang jemaat Tuhan, seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada malam hari ini. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita akan angkat kedua belah tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya saudara boleh menerima berkat firman Allah, maka anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya boleh menjadi milik bagian saudara mulai malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita nyanyikan Bapa terima kasih saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih.
kita aminkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Terima kasih buat kehadiran kita semua. Mari kita doakan, saudara, ya. Rencana kita akan membuka kembali ibadah kita pada tanggal 5 Juli. Ya. Kita berdoa biar Tuhan sendiri yang membuka rencana ini. Tuhan memberkati rencana ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Haleluya. Memberkati.